akhir zaman. Alhamdulillah, para asatidzah dan juga anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Naswabil Iman. Kita masuk dalam makalah yang ke-22. Kita masuk dalam makalah yang ke-22 ini kila man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi. Orang yang dalam keadaan taat kepada Allah, maka dia dikatakan qariban, adalah orang yang dekat. Kana bainan nasi qariban, maka keadaan dia pada waktu itu di antara manusia seolah-olah dia seperti orang yang asing. Nah, jadi di sini dikatakan man istinasi bil istighali ta'atillahi ta'ala. Jadi siapa saja orang-orang yang sedang menyendiri istighnas, jadi dia itu sedang bersama-sama mungkin dengan orang-orang lain, tapi dia sibuk bil istighali ta'atillah, dia sedang sibuk dengan taat kepada Allah Ta'ala, sara mustawishan aninnas, maka jadilah itu dia seolah-olah menyendiri, terpisah dari manusia. Kenapa begitu? Yang pertama, di sini harus dipahami bahwa karakter Islam itu sebenarnya begini. Badal Islamu ghariban. Islam itu mulai ada pertama kali itu dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, kata Rasulullah. Lalu kemudian Islam itu akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Yang bagaimana orang terasing itu, yaitu pada saat mereka atau orang asing itu yang merasa terasing itu sedang memperbaiki manusia yang dalam keadaan rusak. Memperbaiki manusia dalam keadaan rusak itu berarti dia sedang taat kepada Allah. Karena Allah itu pasti memerintahkan manusia untuk taat kepadanya adalah dalam rangka memperbaiki keadaan manusia. Karena ada kaidah haitsu ma yakunu syarru takunul maslahah. Di mana saja ketika diterapkan atau diberlakukan syariat, maka itu akan ada kemaslahatan. Jadi syariat Allah ini memperbaiki. Kalau dia nggak mau pakai syariat Allah, itu bukan perbaikan tapi kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Dikatakan kepada mereka, jangan kamu berbuat kerusakan. Maksudnya apa? Kamu itu harus taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, kamu itu berbuat kerusakan. Dia bilang, tidak, saya ini berbuat kebaikan, padahal dia tidak taat kepada Allah. Maka pada saat itu sebenarnya dia sedang berbuat kerusakan. Nah, orang yang taat kepada Allah, dikatakan keadaannya saat itu sebenarnya dia sedang atau dia adalah orang yang sedang dekat dengan Allah. Jadi kalau misalnya dikatakan dekat dengan Allah ini gimana maksudnya? Sudah cukup, tidak ada yang lain. Karena kata Allah, kita diperintahkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah itu hasbunallah, cukup
dekat dengan Allah, taqarrub kepada Allah. Karena saat dia taat itulah sebenarnya dia sedang mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ya, jadi kalau katakan gini, ya, apa sih perbuatan ibadah itu yang menjadi apa sih kima perbuatan ibadah itu? Nilai perbuatan ibadah itu. Kita beribadah kepada Allah ini kan memenuhi garizatul tadayun kita, naluri beragama kita. Naluri beragama kita ini gimana? Ada dorongan dalam diri kita. Kita ini mengagumi sesuatu, kita ini tunduk kepada satu, kita ini mentakdiskan sesuatu. Kita ini bagaimana? Mensucikan sesuatu. Siapa yang kita sucikan? Allah. Jadi orang Islam itu naluri garizatul tadayunnya itu disalurkan kepada penghambaan kepada Allah. Ini norma. Gimana kita merasakannya? Kita harus merasakan dekat kepada Allah. Kita ini dekat. Kita ini apa? Hamba Allah. Jadi kalau kita sholat, ya kan? Kita puasa, insyaallah ya. Hari ini kita puasa misalnya. Itu harus ingat karena perintah Allah. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngumpet-ngumpet, ya kan? Minum, makan, nggak apa-apa, ustazah nggak lihat, nggak apa-apa, misalnya teman-teman nggak tahu. Tapi kita harus yakin Allah tahu. Jadi kita nggak perlu nggak boleh melakukan itu. Jadi kita puasa ini adalah dalam rangka taat, mendekat kepada Allah. Kita sholat, kita baca Quran, ya kan, menghafal, belajar semuanya itu ada dalam rangka taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah ini harus ada dalam diri kita. Rasa dalam diri kita itu rasa taqarrub, rasa mendekat kepada Allah, rasa dekat kepada Allah. Jadi harus dirasakan. Dan ini nggak bisa orang lain. Oh, dia sih orangnya dekat kepada Allah tuh kelihatan. Bukan gitu, nggak kelihatan. Oh, itu dia pakai kerudung, pakai jilbab, itu dia dekat kepada Allah. Bukan begitu. Itu dia sedang melaksanakan perintah Allah. Dirinya sendirilah yang merasakan dekat kepada Allah. Makanya dikatakan di sini, man kana bi ta'ati indallahi qariban. Siapa saja yang keadaannya dia taat kepada Allah, dia sedang dalam kondisi dekat kepada Allah. Berarti dia dekat kepada Allah. Jadi jangan main-main. Kalau gitu gimana? Dia kita terus taat. Tapi saya nggak ngerasain. Kenapa? Misalnya ada orang, saya sholat ngerasanya apa? Ini perintah. Saya puasa karena ini misalnya disuruh bulan puasa misalnya. Saya berbuat baik karena ada orang tua saya nyuruh saya berbuat baik. Tidak begitu. Harusnya disadari perbuatan baik tadi, sholat tadi, puasa tadi yang kita lakukan adalah dalam rangka taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Pertanyaan tadi, kalau kita udah dekat kepada Allah, memang gimana? Lah ya asik lah. Ya Allah itu maha segalanya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ada di binatang, ada tumbuhan, ya kan? Ada matahari yang Allah gerakkan untuk manusia, ada siang dan malam, ya kan? Wa min ayati dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya kan? Bersilih bergantinya siang dan malam. Itu kemaha besar Allah, maha kuasa Allah. Gimana kita ini akan ada rasa taqarrub pada Allah? Disitulah tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang saat kita taat mendekat kepada Allah. Nah, lalu dikatakan di sini kana bainan nasi dariban, maka orang yang sedang taat kepada Allah, yang sedang mendekat kepada Allah, saat itu di antara manusia seolah-olah keadaannya dia sedang beriman. Karena biasanya manusia itu tidak
Tapi kalau manusia-manusianya taat, dia akan kemudian bersama-sama untuk kemudian juga taat. Jadi dia sudah tidak memperdulikan manusia kalau udah kayak gitu maksudnya. Jadi mau manusia itu sedang dalam keadaan tidak taat, dia akan taat. Kalau manusia itu sedang dalam keadaan apapun, dia akan tetap taat. Kenapa? Karena dia merasa terasing dengan orang itu. Kira-kira gini deh, kalau misalnya sekalian sedang dalam perjalanan, misalnya ke pasar saja misalnya. Di pasar kan banyak orang, ya. Di pasar banyak orang. Kita berbelanja, bisa ke toko misalnya. Kita sedang belanja misalnya, belanja daging, misalnya belanja ikan. Ini kita belanja di toko daging, di toko ikan. Kita belanja ikan. Orang-orang juga ada yang sedang berbelanja. Dia berbelanja juga. Dia beli ikan yang itu, kita beli ikan yang ini misalnya. Kita biasa saja, dia juga berbelanja, kita berbelanja. Kita fokus kepada belanjaan kita. Ini ikan saya beli 1 kilo. Berapa harganya? Harganya 30.000. Nah, ini saya pilih yang bagus. Kita nggak peduli juga dengan dia mau belanja ikan apa. Dia mau beli ikan berapa banyak, biasa saja, ya biarin aja. Tahu kita dia belanja apa, gitu kan? Tapi kita juga nggak perlu pikir-pikirin. Kita belanja fokusnya kita dulu. Ini uangnya, ini timbangan saya, ini barang saya. Selesai, terima kasih, berangkat. Peduli dengan yang orang belanja itu? Biasa saja sudah. Walaupun kenal belanja ikan dia ini, sudah selesai. Maksud saya gini, kita ini fokus dengan urusan yang sedang kita kerjakan. Karena kita tadi, apalagi orang yang kita kenal. Orang yang sedang taat kepada Allah, dia tidak peduli dengan yang lain. Dia tidak peduli dengan manusia. Maksudnya tidak peduli itu bukan berarti dia meninggalkan manusia, tidak. Tapi dia itu sedang mendekat kepada Allah. Tapi ada perbuatan yang harus membantu manusia, menolong manusia. Kayak kemarin ada gempa di mana di Bengkulu, ada gempa di mana di Jogja dulu ya kan, di Aceh. Orang banyak kena bencana alam, ada kena banjir. Saat itu dia yakin Allah menyuruh untuk menolong saudaranya. Dia sedang taat pada Allah. Karena urusannya ini adalah menolong manusia, maka dia akan menolong manusia. Itu bukan berarti dia peduli, tapi dia benar-benar menolong orang yang sedang kesusahan, tidak peduli dengan orang yang tidak menolong dan mencemai dia atau menghina dia atau mengkritik dia. Bagaimana sih nolong orang kok cuma segini, nggak punya ini. Wah, kadang ada kritik itu. Nolong orang harusnya begini. Tapi ternyata dia tidak pedulikan. Yang penting dia menolong kepada manusia tadi semata-mata karena ini perintah Allah. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang taat pada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah, itu adalah orang yang sedang taqarrub pada Allah, dekat pada Allah. Ya. Dan orang itu tidak akan lagi, dia akan merasa asing di antara manusia. Begitu. Jadi kalau gitu kita diminta apa? Taat pada Allah. Sholat, tahajud, puasa, ya kan? Baca Quran, belajar, ya, dakwah nanti, ya kan? Ini bagian kita untuk taat kepada Allah. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Ada? Oke, lemes-lemes nih. Itu udah sahur kan? Kalau udah habis sahur, jangan lemes-lemes. Sasa, ada pertanyaan? Ya. Atau selanjutnya ada pertanyaan? Ada apa? Nggak ada? Nggak ada, sudah apa. Jadi kembali di sini bahwa siapa saja orang yang taat, keadaannya sedang dalam taat kepada Allah, maka saat itu dia sedang taqarrub kepada Allah, sedang dekat dengan Allah, dan dia merasa tidak lagi